Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang sudah mengumpulkan kita alhamdulillah hari ini di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman Islam, dan Allah insyaallah Allah kumpulkan kita kelak di jannahnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bersama keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Insyaallah kita juga termasuk di dalamnya. Iya, saya Steven. Itu kan? Iya. Ya. Semua udah tahu. Saya iya. Dulu dilahirkan di keluarga non muslim. Ya, di keluarga Kristen ya. Jadi mungkin masa kecil kita beda lah. Kecuali ada yang mualaf di sini. Sampai usia 19 saya memutuskan untuk masuk Islam, dan alhamdulillah lanjut belajar dan sekolah habis itu di Islam. Dulu waktu di Katolik lulus di Leiden, S1 S2 nya di Belanda. Sekarang S1 di Qatar yang sering saya pakai, itu jurusan akidah. S2 S3 nya di Saudi di King Abdullah University. S1 S2 lagi di Unpad. Ya ada yang di Unpad. Jadi gelar berapa? Banyak banget ya. Dulu waktu masih di Katolik itu sampai S. Pengennya cuma satu, hafizahullah, cuma kalau bisa kan. Kalau bisa, kalau memang Allah jaga saya, Allah akan jaga. Kurang lebih seperti ini. Di Kostimer ini suka sekali belajar. Belajar, seneng aja belajar. Kayak teman saya nih di sini ada Taufik, namanya Taufikur Rahman. Jadi dia itu di bidang Humas Provinsi Jawa Barat. Jadi ada buku sejarah Pajajaran itu 1876 berbahasa Belanda. Saya iseng aja baca karena kan dia pernah sekolah di Belanda kebetulan. Jadi baca, jadi tahu sejarah kenapa Pajajaran itu nggak punya castle, nggak punya keraton, kayak gitu-gitu kan seru ya. Knowledge. Jadi sekarang masih sekolah. Sekarang ulang lagi S3 lagi, ngambil lagi S3 lagi, konsentrasi lebih ini lagi. Yang namanya sekolah, mumpung masih Allah kasih kesempatan kan, dapat beasiswa, kesempatannya ada, sekolah lagi. Masya Allah. Jadi teman-teman jangan semangat untuk sekolah, beliau sekolahnya S3-nya aja udah 3 kali berarti. Dua, ini yang kedua. Ini yang kedua. S2-nya 3 kali berarti. Iya. Oh. Nah, pertama kali hijrah, kalau saya dulu dengar di YouTube, kehajar juga di ekonomi ya. Iya, 87% mualaf itu dimiskinkan sama keluarganya. Dimiskinkan, ijazahnya dibakar, aksesnya ditutup, diusir. Ada yang dituntut sama orang tuanya suruh ngebalikin, selama ini kamu dari kecil saya kasih makan, kembalikan ke saya berapa miliar gitu. Jadi berhutang ke orang tuanya. Ada yang Ada, banyak. Banyak, alhamdulillah. Dan itu sebenarnya dulu tuh sering banget mualaf tuh datang ke kami itu dengan perut lapar. Ya kalau istilahnya ngegembel lah ya. Datang minta makan, besok minta makan lagi. Orang selalu bilang apa? Kasih pancingnya, kasih kailnya, kasih umpannya, tunjukin tempat mancingnya. Masalahnya nggak setiap orang itu mampu gitu. iya nelayan atau berbakat sebagai nelayan gitu kan? Belum mampu. Iya. Wah nggak go green nih. Botol plastik. Nah, 2 lagi. Nggak les bener. Es batunya ada mas? Ada. Syukran San. Itu jadi saya sering coba untuk kasih kail umpan. Karena dia bukan nelayan, dia bukan tukang pancing, yang ada itu pancingnya ditombakin ke ikan, istilahnya gitu, atau kebuang. Datang lagi ke saya apa? Lapar lagi. Kemarin pancingnya mana? Habis. Lapar masih. Aduh, saya bilang nih, apa ya? Kasih solusi apa ya? Ya mungkin waktu itu terjadinya satu sih ya, sebelum kafe sih, Dompet Madani namanya. Oh iya, yang Apps ya.
Itu kan listrik termurah sekarang. Kita dapat dari PLN itu penjual token listrik termurah se-Indonesia. Di dompet Madani. Iya, artinya gini deh. Antum ngisi nggak di rumah token? Berapa sekitar ngisi? Sekali periode ngisi? Saya sampai kemarin cuma ngisi 1 juta. 1 juta. Berapa adminnya? 5.000 atau Iya. Kalau di bawah 1 juta 3.000 biasanya. Di saya 20.000 sampai 500.000, 300 perak. 300 perak. 1 juta ke atas 75 perak. Udah install sih cuma belum dipakai. Iya, karena banyak orang nanya ke saya, kok lu kayak gitu sih caranya? Karena gue nggak butuh duit lu sih sebenarnya. Gue nggak butuh untung dari lo. Cash flow ini semakin cepat dia berputar, semakin banyak dia membantu mualaf. Itu nanti untuk mualaf. Iya, jadi saya nggak ngambil apapun dari situ kok. 75 peraknya juga kasihin semua ke mereka kok. Yang 300 peraknya juga kasih ke mereka semua kok. Nah kan, berarti dompet Madani itu bisnis pertama. Itu sebenarnya bukan bisnis, itu support system tadinya. Kita mau bikin itu support system. Aku sama partnerku tuh orang Minang. Kita tuh coba deh konsepin satu nih, apa sih bisa support mualaf terus secara berkesinambungan. Artinya gini, kita kasih dia pulsa 1 juta. Kayak gini deh, contoh pulsa 10.000. Berapa coba di pasaran? Yang tahu aja. 12 setengah. Saya jual 10.550 rupiah. Artinya mualafnya bisa dari saya jualan 11.500, dia masih cuan. Dia masih untung. Iya dong. Kasih dia untung, kasih dia kerjaan. Kalau yang kasih tadi yang mancing segala macam butuh keahlian, ya itu tadi. Kalau ini kan jualan. Mau beli pulsa, ya berapa? 11 setengah. Isiin, selesai. Nggak butuh keahlian khusus. Nah, tapi ternyata akhirnya alhamdulillah sampai sekarang jadi masif kan, karena orang make itu semua. Sekarang cash flow per bulannya udah di 5 miliar lebih lah dia perputarannya. Dompet Madani. Iya. Karena kita transaksi antar bank juga dari dompet Madani keluar ke bank itu 0 rupiah. Benar-benar nggak ada admin. Dimana antar bank itu biasa antara 6.000 sampai 6.500, kita 0 rupiah. Kita nggak ada cost ke situ. Dan ya belum dikembangkan ke yang lain aja karena mungkin belum sempat aja waktunya. Nah, tadinya dari situ. Dari situ aja sih sebenarnya. Terus masalah lagi di beberapa daerah kampung-kampung mualaf. Kampung mualaf itu setelah mereka masuk Islam, kan biasanya disupport nih sama gereja nih per bulan. Ini nggak apa-apa yang ngomong gereja bolak-balik ya. Ini bukan masjid soalnya. Nah, biasa disupport sama gereja tuh. Gimana caranya ngasih bisnis bisa berkesinambungan? Iya dong. Nah, intinya mereka biar mandiri. Nah, coba tanamin kopi. Perkebunan kopi. Terus, kok lu tahu ilmu kopi dari mana? Kan nggak ada sekolah kopi. Nggak sekolah perkebunan juga. Saya di Unpad bagiannya komunikasi, manajemen ilmu komunikasi. Jadi nggak ada perkopian di situ. Saya dari dulu ya mungkin cuman punya ilmu tuh sebatas baca Quran, taharah, hafal taharah ya dari awal sampai akhir. Sholat dengan bacaannya hafal. Udah itu aja. Jadi saya ngajarin mualaf itu, mualaf ngajarin saya skillnya mereka. Itu keren. Apapun, semua ilmunya dari mereka. Semua mereka yang ya itu keren aja. Saya ajarin mereka sholat, baca Quran segala macam, mereka ngajarin saya ilmu mereka. Anyway, terus lanjut. Tanemin aja kopi deh. Cuman benar-benar harus dari nol. Jadi saya beli bibitnya cash, saya tanemin, pupukin, peralatannya saya beli cash, semua beli cash. Saya mau coba ini 0 riba. Tidak ada sangkut paut dan sentuh baurnya dengan riba. Apapun, koperasi pun tidak. Dan alhamdulillah jalan sampai hari ini. Walaupun dulu tuh cerita susah payahnya tuh mereka bawa kopi itu pakai sepeda. Itu sekitar 8 km, bebannya itu 40 sampai 60 kg. Cherry ya, cherry-nya kopi itu yang masih merah.
pakai karung. Sepeda goes, Sepeda ontel. Iya. bukan sepeda motor berarti. Belum punya duit. Punya duit beli Backjul, terus beli Astrea Grand, terus sekarang udah pakai Tristar gitu ya, 3 roda. Itu bisnis dari nol dan tanpa riba. Dulu gilingan pakai drum buat mecahin cherry-nya. Sekarang kita udah punya mesinnya. Dulu ngayak pakai tangan, sekarang kita udah punya alatnya. Makin kesini makin canggih, makin banyak. Jadi mungkin kalau orang yang baru ketemunya baru sekarang, lu butuh modal berapa kok? Iya kan? Enggak sih. Dulu tuh benar-benar tipis dan kecil sekali. Bahkan pertama kali itu istriku tahu kok, itu sekitar berapa tahun yang lalu kita jual mobil aja kan apa. Aku niat mau usaha kopi, cuman dari dasar dah aja. Dan masuk ke situ. Ini yang saya pikir untuk oke, kok saya nggak punya modal. Kerjalah sama orang, nabung 2 hal. 1 nabung uangnya, 1 nabung ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya juga, dikasih duit berapapun, hancur tuh usaha. Iya kan? Itu sangat logik kan? Nah sekarang bisnis kopi itu setelah berkembang dan jalan, saya bikin sistem di kebun kopi dengan karyawan hampir 2.000 orang ya. Itu iya, mandornya cuma 1 loh di setiap kebun. Jadi di Lampung itu 1, di Garut Papandayan itu 1, di Sukabumi itu 1, di Temanggung 1. Jadi mandornya cuma 4, karyawan 2.000 lebih. Bisa ya? Bisa lah. Kenapa? Saya bikin sistemnya seperti yang dijalankan Usman sampai hari ini. Bagi hasil. Jadi begitu dia udah ngumpulin kopi 3 karung, temannya baru sekarung. Kok baru sekarung lu? Gue udah 3 karung nih. Saya manjat bagian yang tinggi. Lihat, inilah equity, bukan equality. Ini yang diajarkan Islam. Equity, adil, bukan equality, sama rata. Ya, lihat. Ini yang diajarkan Islam. Dia cuma 1 karung, ya bener aja orang dia manjat yang bagian atas semua. Ini yang 3 karung, bagian bawah yang kena sama tangan doang. Nah ini yang Islam benar-benar ajarkan ke kita. Dan akhirnya semua setiap kali habis selesai, kita habis roasting, kita jual, rekapitulasi kan, kita bagiin uangnya, saya bagi rata aja. Jadi nggak ada yang ngerasa lebih banyak dapat, saya bagi rata. Dan sisa kita deal ya dengan mereka, sisa rupiah yang 3 digit setelah dibagi rata, kita kumpulkan lagi 3 digit, artinya ratusan rupiah. Kita kumpulkan lagi, kita buat bantu ke masjid terdekat, yatim piatu, dan mereka oke kok. Bantu ke orphanage, sekolah-sekolah yatim yang kayak gitu, kita bantu mereka. Jadi mereka terimanya tuh 3 digit di belakang tuh tetap 000 bulat. Nah kita kumpulin aja, ini deal ya, oke sumbangin. Udah. Dari situ mereka maju sendiri, mandiri sendiri. Yang di Temanggung juga, ini juga kita menghindari pembelian dari tengkulak. Tengkulak itu kan semi-semi memeras. Mereka beli cuma harga 15.000 per kilogram. Saya beli dari petani 45 aja, udah sini saya beli 45. Jadi yang di luar lingkar petani kita tuh, kebun-kebun samping, mereka bilang, Pak beli punya kita juga dong. Akhirnya kita beli mereka. Cuman memang sistem tanamnya kita koreksi. Terus jangan minjem uang dari bank, itu yang pokok ya. Kayak pupuk segala macam itu nggak boleh minjem uang sama sekali dari bank, dari koperasi pun nggak boleh. Jadi kita sistem benar-benar kita support mereka untuk grow bareng. Akhirnya mereka semua bisa bebas riba kok. Makanya saya kadang-kadang kadang-kadang saya heran kalau melihat orang yang tidak mau bebas riba. Ingat ya, bukan tidak bisa tapi tidak mau. Dia tidak mau melepaskan dirinya dari riba. Contoh kemarin ada orang ke saya, bekas direktur bank BNI. Gak apa-apa ya? Kalian gak di-support sama BNI kan? Inisialnya BNI ya? Kan kita nyebut inisial. Inisial aja ya? BCA, BNI, BRI. Ya udah. BPD.
Dia tuh jadi punya cicilan rumah harganya 1,8 M. Dia cicil itu tinggal 2 tahun lagi. Dia direktur lah. Dan dia nggak mau lepasin loh. Dia udah lepas dari pekerjaannya. Sekarang dia setengah mati, cicil itu hampir 100 juta setiap bulan. Saya bilang jual aja, kamu pindah ke rumah yang lebih kecil. Nah ternyata riba ini kan memang pancingannya ke gaya hidup ya. Iya kan, coba lihat deh orang riba karena apa? Pengen handphone bagus. Pengen handphone bagus, kerja di tempat bagus, dapat handphone bagus lah. Iya kan, kadang-kadang orang pengen handphone bagus nggak bisa maksain kredit tanpa agunan, sikat. 1 jam handphone dibawa pulang, ambil. Ini kan bahasa-bahasa tipuan kayak gitu. Nah ini yang saya bilang, jangan menaruh diri di posisi yang seperti itu. Masalahnya orang kita tuh banyak yang tidak mau lepas dari riba, bukan tidak bisa. Mereka nggak mau lepas. Dan banyak, makanya saya sering bilang kalau seminar-seminar ini saya ngisi di Jakarta atau di Surabaya, di Bandung juga pernah sekali. Seminar bisnis syariah. Yang depan gini nih platinum, belakangnya ekonomi. Ya kan? Gitu kan? Ya depan saya tanya, berapa kalian masuk bayar? 3,5 juta. Belakangnya berapa? 2,5 juta. Belakangnya itu apa? Silver. Bayar berapa ibu? 1,5 juta. Itu paling belakang apa itu? Ekonomi pak, 750. Wah ada suaranya kan? Ada lagi dari luar itu yang gratis. Cuma nempel di kuping dekat speaker aja, biar dengar aja dia kan. Saya bilang apa yang kalian dapatkan dengan bayar segitu? Sertifikat, iya dong. Foto-foto, lunch, udah. Pulang mobil masih riba, motor masih riba. Motor udah lunas tapi bekas dari riba. Rumah riba. Apa nih kalau ditelanjangin dari badan nih yang nggak riba? Pulang pakai kolor dia ntar. Iya kan? Ini saya sering bilang dan ini serius loh. Ini serius banget. Bayangkan kalau Allah berani tarik itu sekali, Allah tega ya. Walaupun ini Allah ini Maha Pengampun. Kalau Allah sampai tarik sekali, habis. Coba flashback aja ke belakang. Harta yang dimiliki di belakang aja flashback. Itu rumah dapat dari apa ya? Duitnya dari mana? Oh saya kerja. Ada bribery-nya nggak? Nah loh, kerjaan saya lolos dari riba nggak? Kerjaan suami saya lolos dari riba nggak? Ada nggak kecampur riba di dalamnya? Makanan yang saya kasih makan ke anak saya, ke istri saya, lolos dari riba nggak? Jadi jangan heran kalau jadinya nggak berkah bikin usaha. Usaha nggak maju gitu-gitu aja. Istilahnya mandek kali ya. Alhamdulillah setahun ini Allah benar-benar siapa sih? Spam kartu kredit. Jadi 1 tahun ini benar-benar saya coba tes. Jadi setelah 2017 wisuda waktu itu, saya harus tes yang namanya benar-benar bisnis ikhlas itu seperti apa. Minum kopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Nah ini yang orang sering bilang, kok bayar seikhlasnya, asal tubruk nih kopinya nih. Iya kan? Saya selalu bilang, enggak. Kalian datang aja dulu, karena kita pakai standar SCA. Maaf ya, ini kafe orang ya, saya jadi ngomongin kafe nih. Maaf yang punya mana? Enggak apa-apa. Jadi standar SCA itu Specialty Coffee Association dari Amerika. Jadi standar itu diberikan ke Indonesia itu baru ke 17 kafe di Indonesia, termasuk Starbucks, Jeko, yang besar-besar. Dan kafe kecil itu baru ada 4. Kapasitas kecil itu modal 1 miliar di bawah. Itu baru ada 4, termasuk saya. Dan yang 3 lainnya harga jualnya Masya Allah. Satu V60 itu bisa 100 sampai 150 ribu. Karena memang certified. Jadi kayak gini nih, ikut tesnya itu per satu apa ya namanya? Per satu sub atau satu sub untuk mendapatkan sertifikat itu 18 juta.
Ada berapa persen? Ada 7 untuk satu certified. 18 dan 7. Ya. Dan gini tesnya, ke sono ngetes salah nih di 50%, pulang ke Indonesia, semester depan baru boleh tes lagi. Sedap ya? Asik. Iya. Mau berapa tahun baru dapat sertifikat kan? Nah, saya nggak mau macam-macam. Jadi walaupun bayarnya seikhlasnya, kopi yang kalian minum kita udah certified, baik dari roastingnya, baik cupping ya, istilah cupping kalau ada yang tukang kopi di sini tahu nih ya. Terus cara brewingnya juga, kita semuanya ikut standar internasional. Kita juga udah punya ISO 9001, 9002, 14002. Wow. Ya. Kenapa enggak? Saya bilang muslim profesional. Jadi muslim itu bukan karena kita muslim terus kita jadi bisnisnya abal-abal ala dapur gitu kan. Enggak sih, kita harus profesional. Muslim itu profesional. Dan kita tunjukkan kepada mereka kalau kita profesional. Gitu loh. Nah, terus yang mahal itu malah saya kasih seikhlasnya. Karena saya bilang ke anak-anak juga, setelah kamu bikin, target kamu tuh bukan berapa gelas kamu jual. Bukan berapa gelas, tapi berapa enak kopi yang kamu produksi. Karena begitu rasanya enak, orang akan sanggup bayar semahal-mahalnya. Karena satu gelas itu pernah laku orang bayar 500.000. Pernah juga satu gelas anak SMA bayar goceng. Antara dia nggak ngehargain atau dia memang nggak punya duit. Udah itu aja sih. Cuman mungkin nggak punya duit. SMA. Cuman akhirnya mereka rajin ngopi. Apa akhirnya? Mereka teredukasi. Mereka nggak mau minum kopi saset. Kopi yang 100% jagung sama gula sama creamer itu. Inisialnya kapal api lah. ABC. Apalagi jangan disebut kapal api. Merak tuh. Jadi mungkin inilah cara kita mengedukasi masyarakat. Dan selalu yang saya bilang, ngopi enak nggak perlu riskan atau ragu untuk khawatir untuk merogoh kocek nih. Khawatir aja, ada duit berapa nih mau ngopi? Ya nongkrong aja ngopi aja. Bahkan di Depok itu dulu tuh benar-benar kita tuh sering kedatangan pemulung ya, sampai ya qadarullah yang nggak sengaja ada tamu yang mungkin ngerasa nggak enak, nggak nyaman, ya kita di review gembel gitu sama dia. Ada Sar Cafe Gembel, ya nggak apa-apa. Memang target kita kan ke situ, serving, melayani. Makanya saya selalu kalau temen saya mau, jadi saya lagi buka endorse juga nih sekarang, saya lagi paksain untuk muslim di Indonesia, karena di Malaysia ini jalan, kenapa di Indonesia nggak jalan? Beli dari muslim and buy halal first. Jadi halal duluan, beli dari muslim, buy halal first. Saya endorse semua produknya, silahkan tag ke saya di Instagram. Saya endorse nggak gratis, seikhlasnya ya. Semakin banyak semakin baik. Kirim ke masjid terdekat di rumah Anda atau di tempat usaha Anda, dan kasih nama atas nama ibu Anda. Dan biarkan saya memulung pahala dari situ. Ya, tag ke saya. Setiap saat kalian tag, saya akan posting. Makanya rame nih story. Udah kayak siapa kemarin orang bilang ke saya tuh, udah kayak Awkarin aja nih, panjang story. Itu sampai titik-titik begini. Tapi biarin dah. Saya terus dorong kok. Dan alhamdulillah beberapa di antara mereka ngasih feedback ke saya, bertambah penjualannya. Saya bilang, iya ini hashtagnya harus dinaikin. Karena kita muslim. Kayak ini lagi rame belakangan ini tentang, karena pemain sepak bola ya dari Turki bilang tentang Uighur kan. Ya, Uighur itu masalah udah lama. Saya udah track dari 2007. Saya udah kesana beberapa kali. Nggak ada yang peduli kok. Belakangan ini memang agak parah karena genosida kan. Cuman ya gimana? Baru aware-nya itu baru belakangan gitu kan. Saya bilang kalau kamu benar-benar mau boikot produk Cina, berani nggak? Nah, harus berani. Iya, masalah berani nggak? Nah gitu kan. Nah itu sih. Gue mau banyakan ngomong, lo ngomong dah. Nah, pertanyaan pertama setiap yang memulai bisnis tadi itu modal. Biar gue bisa minum. Oh iya. Mau dibukain? Iya nanya dulu. Iya modal. Ya, hari teman-teman pasti punya pertanyaan standar, ini modalnya dari mana gitu. Cerita Pak Steven,
untuk memulai semua bisnis ini modalnya dari mana? Bukan apalagi bisnis ikhlas. Apalagi kalau misalkan itu cuma bisnis konvensional, ada ROI, ada segala macam, itu mikirnya gimana? Allah janjikan ke kita tuh, jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, insya Allah akan ganti dengan jauh-jauh lebih baik. Sesuatu yang kita pikirkan tentang ROI, itu return of investment ya, itu udah standar. BEP, break even point. Kita nanti terfokusnya cuma sama itu doang Pak kalau bisnis serius. Kita lupa bikin, maaf ya kalau kafe, kita jadi lupa bikin makanan enak. Kita lupa bikin minuman enak. Nggak ada passionnya kita dalam bisnis. Buka bengkel, targetnya ROI. Secepat-cepat mungkin ngerjain motor orang. Motor ntar itu balik lagi. Karena kita nggak ada passionnya ngerjain. Yang penting udah ganti oli, udah. Kita nggak ngeliatin mesinnya. Nggak ngerawatin, ini kenapa ya kok kotorannya kayak gini ya di oli lamanya ya, segala macam. Ini ada kemakan mas mesinnya. Enggak. Yang penting ganti oli cepat udah selesai. Ganti sini motor ganti oli lagi. Kenapa? Karena yang dikejar ROI doang. BEP doang. Manusiawi nggak sih kalau kita selalu mikirkan dunia? Enggak buat saya. Enggak buat saya. Karena beberapa kali saya ngisi kelas ya, kelas yang benar-benar rutin tentang bisnis syariah. Mereka itu yang sekarang itu orang-orangnya udah nggak mikirin ada berapa di dompet dia, ada berapa di rekening bank dia, itu dia udah nggak mikirin. Punya duit apa enggak hari ini dia nggak terlalu mikirin. Yang dia pikirin hari ini dia bisa berguna nggak untuk Allah. Iya, ini pesan yang selalu saya keluarin kayak kemarin juga. Terus saya keluarin, ada yang nonton Saudagar Fest dan iSafe mungkin ya. Saya selalu keluarin ini. Tiap pagi itu doa, minta sama Allah. Doa sama Allah, ya Allah kalau saya sudah tidak bermanfaat lagi untukmu, matikanlah saya hari ini. Jangan perpanjang usia saya. Karena sisanya kalau kita udah gak bermanfaat untuk Allah, kita akan dosa doang isinya. Kan gue duduk kayak gini ya. Lo soalnya gak kelihatan. Lo ngadep gue itu tetap. Bener gak? Apa fungsi hidup kalian kalau udah gak berguna untuk Allah? Matiin aja. Itu yang saya minta. Tim Wall of Center setiap pagi briefing di grup. Gengs, jangan lupa doa ya pagi ini. Siap kok. Dan keluar rumah minta sama istri. Jika habis umurku hari ini, jangan doakan aku untuk selamat kembali ke rumah. Doakan aku mati di jalan. Kan orang keluar rumah nih ya, terutama bapak-bapak kalau safar, mah doain ya, iya kan, selamat pergi sampai pulang. Doain ya, doain selamat di jalan. Bayangin kalau minta ke istrinya, coba ibu-ibu bayangin. Ya, mah doain saya mati dalam safar kali ini. Karena safarnya seorang muslim cuma dua. Satu dia berdakwah untuk Allah, ya kan? Dua dia berjihad mencari nafkah untuk keluarganya. Dan dua-duanya syahid kalau meninggal. Hukumnya syahid. Dan itu yang terbaik kan? Siapapun mau loh mendapatkan pahalanya seorang mujahid. Nah, masalahnya ikhlas atau enggak? Mau coba ikhlas mulai dari situ. Mau coba ikhlas mulai dari situ. Pulang ke rumah, mau safar, kasih tahu ke istrinya. Untuk bapak-bapak dan untuk ibu-ibu, pulang ke rumah yang suaminya nggak ada di sini, kasih tahu suaminya. Mulai besok Pak, kalau Papa safar, saya akan doakan Papa mati. Itu kejam tuh. Ya. Gampang nggak? Nggak gampang sih. Saya ngomong doang mah gampang. Serius nggak gampang. Ya, minta sama itu. Sama tiap pagi coba ikhlasin diri. Setiap pagi ikhlasin diri, minta sama Allah. Kalau memang saya nggak berguna lagi, Allah matikan saya. Karena percuma saya hidup juga untuk menumpuk dosa. Nah, itu yang membuat kita terus berinovasi dalam berdakwah. Kayak kita punya program, ini agak melenceng dikit nggak apa-apa ya. Kita punya program 1 juta Quran untuk Indonesia. Ini programnya sudah 3 kali, artinya sudah 3 juta Quran untuk
Indonesia. Tahu nggak kenapa Indonesia buta aksara Quran? Buta aksara Quran.